Iblis cuman masalah satu, karena harga diri. Dia nggak mau sujud sama Adam. Tapi perintah Allah semua dikerjain. Kita dikasih nikmat sama Allah, dikasih lebih sama Allah, dikasih semuanya sama Allah, disuruh sholat, tidak pernah mau mengerjakannya. Berarti kita lebih iblis dari iblis. Iblis cuma sekali, nggak mau sujud doang. Satu kali Allah perintah sujud, nggak mau. Kita, pada sujudnya bukan sama Allah, sama Adam. Bukan suruh sujud kepada Allah, bukan. Karena iblis beribadah kepada, takut kepada Allah. Kita disuruh sujud sama Allah masih nggak mau. Ente ngaku hadir majlis, pergi ke majlis nggak mau sholat, ente lebih iblis dari iblis. Hati urusan sholat, jangan nggak sepele. Jangan ninggalin sholat, kodok. Hatta dalam urusan apa, jangan tinggalin sholat. Jangan bentar-bentar kodok, bentar-bentar kodok, bentar kodok. Bentar lagi dalam keadaan hadir, bukan di perjalanan, tidak hujan, tidak macet, tidak nyetir, bisa sholat, tapi ente enggak, hati-hati. Jangan tinggalin sholat. Nah, Adam melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahannya membawa kebahagiaan. Wasa'ida Adam bi khamsati asya. Adam bahagia dengan 5 perkara. Sa'ida Adam bi khamsati asya. Pertama, agar bidanab. Dia tahu itu perbuatan dosa. Tahu itu kesalahan. Nyesal. Adam, kata Allah, jangan deketin di pohon, dia makan. Dibijuk sama iblis. Karena misi iblisnya berhasil. Allah marah, diturunkan. Itu sunatullah. Prosesnya Nabi Adam tinggal di dalam bumi. Tapi Adam yang tahu begitu, tahu itu kesalahan. Adam dia taubat, dia nyesal. Adam dihukum. Adam di mana, Hawa di mana. Akhirnya apa? Adam nangis. Maka dikatakan sababiyah puasa Ramadan 30 hari, dikatakan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, beliau mengatakan apa? Sababiyahnya karena Adam makan buah tersebut, ya. Kemudian ketika dia makan buah tersebut, tersisa dalam tubuhnya ubaqiya salatina yauman, 30 hari. Wa faradham ala dzurriyyati bi an tasum bi salatina yaum. Maka Nabi Allah Adam mewajibkan kepada umatnya untuk puasa selama 30 hari. Artinya selama 30 hari itu dia nyesel, bersihkan dirinya, bersihkan benar-benar nggak mau ada daging yang tumbuh dari makan dimakan yang daripada buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, dia nyesal. Kemudian yang namanya Adam ketika itu wanadama alih, dia menyesalinya, wala manafsahu, dia mensalahkan dirinya. Ya Rabb, andai kata kemarin saya nggak begini, nggak begitu. Wa usfi'at fi taubah, dan dia buru-buru taubat kepada Allah, wala yaqnut min rahmatillah, dan dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah kasih kebahagiaan. Akhirnya apa? Banyak anak keturunan Adam yang menjadi nabi dan rasul. Hati-hati. Makanya kalau kamu melakukan dosa, nyesal. Minimal kamu tahu itu perbuatan nggak baik. Satu hal yang makruh, kamu tahu itu makruh, dia bilang, nggak apa-apa, halal. Haram, nggak apa-apa, haram, dikit doang, Allah membagi. Nah, ini nantangin Allah namanya. Jika kamu melakukan dosa, jangan di-upload, itu intinya. Jangan di-upload di medsos, jangan di-share di status. Ngapain? Kamu pacaran, upload di status, demi Allah banyak menangis setelah menikah daripada senang dan bahagia. Orang yang manis ketika pacaran, pahit saat menikah. Nggak percaya? Buktikan. Tanya yang sudah menikah, is'al mujarrib wala tas'al tabib. Urusan begitu tanya, memang ada pengalaman. Pacaran 4 tahun, 5 tahun, emang ente kira bakal menentukan bahagia? Enggak. Itu cuma, memang bego perempuan sih kadang-kadang. Dimainin sebenarnya, dimodusin doang. Dimodusin, dimainin, yang dirugiin perempuan. Nikah lagi sama yang lain. Ya kan? Modelnya juga sama. Tuh cowok pernah punya pacar sebelumnya. Akhirnya apa? Nikah 3 tahun, CLBK. Ingat sama yang lain. Mantan itu jahat. Mantan pacar ya.
Udah nggak usah dihapus, nggak usah nantang Allah. Cukup skip. Urusan inti sama Allah dah. Urusan inti sama Allah. Hukumnya sudah tahu, diarahin sudah, masih mengerjakan. Itu urusan inti sama Allah. Yang penting satu, kita melakukan dosa, itu urusan kita. Karena kita ini manusia. Nggak ada manusia yang lepas daripada kesalahan sama dosa. Nggak ada. Al-insan mahul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Nggak usah nyalain, udah pasti. Minimal satu, jangan kamu upload. Jangan. Jejak digital itu ada, nikah sama orang lain, lo upload, ntar pas ribut, dihapus-hapusin foto-fotonya. Yang udah-udah kan begitu. Gelar romantis dipasang. Akhirnya apa? Ada ribut, dihapus-hapusin foto-fotonya. Dasar. Oh, gitu, ayo sudah. Jadi kalau kita melakukan dosa, nggak ada orang. Nggak ada orang yang bisa memprediksi itu suci tanpa dosa. Apalagi yang lagi ngomong, dosanya banyak banget. Ya kan? Al-Fajir, ya, Wal-Fajir, dosanya banyak. Ya kan? Jangan sampai kita tuh membesarkan, menantang Allah. Seolah-olah, ini gue mau apa lu? Jangan kayak begitu ya. Wa an Syaqiq Al-Balakhi rahimahullahu anhu qala alaikum bi khamsil khisal fa'maluha. Katakan oleh Syaqiq Al-Balakhi rahimahullahu taala anhu qala alaikum bi khamsil khisal. Hendaknya kamu itu dengan 5 perkara hal ini. Fa'maluha, maka amalkan. Yang pertama, Abdullah bi qadri hajatikum ilaih. Sembahlah Allah sesuai kebutuhanmu kepadanya. Sembahlah Allah sesuai kebutuhanmu kepada. Saya mau tanya kepada kita, ada nggak di antara kita yang nggak butuh Allah? Ada nggak? Yang nggak butuh Allah ada nggak? Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang ngasih bahagia kita siapa? Yang menyembuhkan kita dari luka siapa? Yang memberikan nuansa bahagia dari luka kita siapa? Yang membuat kita move on dari masa lalu kita siapa? Yang membuat kita dalam keadaan tenang dalam kehidupan kita siapa? Yang memberikan kepada kita segala-gala hajat yang kita punya siapa? Yang menentukan bahagia atau menderita siapa? Kalau kita tahu itu semua Allah, maka sembahlah Allah sesuai hajatmu kepada Allah. Kalau kamu masih punya hajat sama Allah, dan kamu tahu itu semua daripada Allah, maka jangan pernah mensepelekan Allah dalam segala macam urusanmu. Jangan pernah. Nabi Musa pernah sakit gigi. Sakit. Akhirnya apa? Ketika sakit gigi, dia ngeluh sama Allah, nanya. Dikasih tahu sama Allah Ta'ala, kamu kalau mau sembuh, itu kunyah itu daun, ente masukin, insya Allah sembuh. Biidni, dengan izinku sembuh. Dikasih sama Allah Ta'ala tuh, cluenya, dia datang ke cari tuh tanaman, dimakan, dikunyah, ditalam, hilang spontan. Enggak lama sakit gigi lagi. Enggak nanya lagi sama Allah, dia langsung ngambil yang namanya daun yang tadi nyembuhin pertama, dia ambil. Enggak sembuh-sembuh. Enggak sembuh. Ngadu sama Allah, ya Allah, kok sekarang yang pertama aku makan itu sembuh, yang kedua kok enggak? Yang pertama kamu minta kepadaku kesembuhan, aku tunjukkan daun tersebut. Yang kedua ente nyelonong, enggak pakai doa lagi. Yang kedua, ente menyelonong enggak pakai doa lagi. Sedangkan aku yang memberi kesembuhan untukmu. Sama kayak kita. Kita punya hajat sama Allah Ta'ala, tapi gila sudah dapat hajat lupa. Kamu punya hajat sama Allah, punya kebutuhan sama Allah, punya urusan sama Allah, minta sama Allah dengan ketentuan kadar hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, wa khudhu min ad-dunya bi qadri amrikum fiha. Atau bi qadri umurikum fiha. Kamu ambil dari dunia dengan kadar umurmu, bi qadri umur. Dengan kadar umurmu hidup di dalam dunia. Umur kita ini di dunia berapa tahun? Ya, antara mabaina 60 atau 70, antara 60 atau 50 tahun. Kata Nabi, khudhu minad dunya bi qadri umrikum fiha. Ambil tuh urusan dunia sesuai kamu hidup di dunia.
Kalau kamu yakin besok belum tentu hidup, nggak usah terlalu berlebihan. Nanti saya mau kerja, uang saya mau saya banyak, saya mau begini. Akhirnya dia kerjanya habis-habisan, sakit, dia nggak nikmatin dunianya, mati jadi rebutan warisan. Kamu kerja punya duit, nikmatin. Kamu punya uang, cari uang, bahagiain dirimu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Mau nunggu bahagia dari orang lain gak akan mungkin bisa. Hatta pasangan hidup kita. Hatta pasangan hidup kita belum tentu bikin kita bahagia. Cuma diri kita yang bisa menyenangkan kita. Jadi kalau kamu ada duit, kamu cari uang buat apa? Buat dikumpulin atau buat dinikmatin? Realitanya dinikmatin apa dikumpulin? Realitanya dinikmatin apa dikumpulin? Kagak. Orang menikmati. Mau jajan aja mikir dulu. Habis euy. Mau ini mikir dulu. Aduh, belum ini, belum itu. Nabung aja dulu. Nikmatin. Kamu cari dunia sesuai dengan kadar hidupmu. Kalau kamu tahu kadar hidupnya sekian tahun, urusan kamu begini, gak usah gila-gilaan cari dunia. Ini pagi jualan, pulang lagi nanti malam, urusan bangun tidur, duit lagi. Gak ada waktu buat ibadah artinya. Gak ada waktu buat dalam ikhtiar itu buat ibadah. Kerja terus. Sholat Jumat kagak, sholat wajib kagak, urusan ini kagak, ibadah kagak, ngaji kagak, dunia. Dikasih sama Allah, ya Allah. Jadi orang cerdas, lu kan tahu yang ngasih rezeki siapa? Yang bikin senang siapa? Terus ngapain kita mau diperbudak sama dunia? Tahu Allah yang kasih. Tahu Allah yang berikhtiar. Dapat alhamdulillah, gak dapat ya orang besok 10 miliar ya Allah. Beda lu kan, ya lu muamin. Kelas lu beda. Kelas lu beda, belum nyampe. Otak lu masih urusan dunia, suruh ngaji kenapa? Ngaji, Bib. Nggak bisa ngaji, kenapa? Kerja sip malam. Mau dapat duit 10 miliar. Kagak ada. Yakin sama Allah Ta'ala. Ya kan yakin. Hari ini saya ikhtiar jalan. Oh dapat sekian. Ya Rab, hari ini cuma sekian. Alhamdulillah. Besok anak yakin. Husnudhan ana indal dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Besok saya dapat 10 miliar ya Rab. Husnudhan aja dulu. Nggak mungkin besok lagi. Nggak besok lagi. Nggak besok lagi. Jadi enak. Terus ketika dapat kabar begitu, saya bagi yang ini buat ini ya. Gitu dong. Gaji 3 juta, udah gaji 3 juta terus aja dikejar lagi. Terus ibadah gak dapet. Hadir majlis capek, sangat, gitu akhir. Mantik. Kasih sayangnya Allah, mantik cintanya Allah dengan berupaya. Maka dalam satu kebaikan niatin buat urusan-urusan kita. Niatin apanya? Kamu sedekah niatin, kamu ngajar niatin, kamu belajar niatin, kamu nuntut ilmu niatin, kamu berbakti orang tua niatin, kamu melakukan kebaikan buat keluarga niatkan, kamu melakukan A, B, C, dan D dalam kebaikan kamu niatkan, itu semuanya untuk ibadah. Dapat nanti. Yang dikatakan oleh beliau, ambil urusan duniamu dengan ketentuan kadar umurmu di dunia ini. Kemudian wa'adnabullah biqadri taqatikum ala azabi. Beliau mengatakan silakan kamu melakukan dosa sesuai kemampuanmu di dalam menahan kuatnya azabnya Allah nanti di akhirat. Ambil bara, ambil korek, taruh tangan di atas. Kalau nggak kebakar, naik lagi besok. Yang lebih gede lagi. Oh kuat, naik lagi. Kalau sama bara aja udah kaget, kesetrum kaget, terus lu enak-enakan mabuk, mau jadi apa lu tong? Api dunia aja kita nggak kuat, bagaimana api akhirat. Beliau mengatakan sok kamu melakukan dosa. Sesuai kadarmu, kekuatanmu, kemampuanmu di dalam azabnya Allah nanti di akhirat. Wa tazawwadu fi dunya bi qadri maksikum fi qabr.
dan kamu carilah bekal di dalam dunia ini dari kebaikan bigadri makum, sesuai dengan kadar ketentuan menetapmu nanti di alam kubur. Kalau kamu makasnya atau tinggalnya di alam kuburnya lama, berarti cari amaliyahnya yang banyak. Kamu tahu setelah hidup-hidupnya itu adalah baru kehidupan, maka kamu cari untuk sakanmu nanti, untuk tempatmu nanti, ya sebanyak-banyak. Makanya hakikat hidup itu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dunia ini hitungannya kematian, belum dihitung kehidupan. Mati baru khalaqal maut wal hayat. Mati dulu baru hidup. Bukan hidup dulu baru mati. Orang mukmin itu meyakini dunia ini kita bakal meninggalkan, bakal mati, baru ada kehidupan setelah kematian yang kehidupan abadi. Kalau kamu tahu kadar kamu di alam kubur, di alam akhiratmu tahu bakal lama, maka perbanyaklah ibadahmu, perbanyaklah amalmu, perbanyaklah kebaikanmu. Wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fihal magam. Dan beramalah untuk surgamu sesuai kedudukan surga yang kamu inginkan. Mau masuk surga fi jannatil a'la ma'an nabiyil mukhtar. Kita pengen di surga paling tinggi, dekat sama Nabi, kaplingan, keping-kaplingan sama Nabi. Ya kalau amalnya kayak kita kagak bakal. Anda mau nanya. Kalau urusan masuk surga insya Allah yakin sama Allah Ta'ala. Kira-kira orang model kayak kita nih, kayak saya, kayak kalian, kayak kita nih, kira-kira kalau masuk surga bakal sebelahan gak sama Nabi? Kayak yang punya surga aja lu insya Allah. Kayak yang punya surga aja lu ngomongin insya Allah. Amal kita bakal tetanggaan gak nih kalau hitung-hitungan dengan amal bersama Nabi? Lu mau bilang almar'u ma'aman ahab, manusia sesuai akan dikumpulkan orang dia cinta. Iya kalau cintanya kayak kita mah tuh bohong. Kagak dikategorikan cinta orang kayak kita mah. Kita bilang cinta-cinta sama Nabi yang lebih dari kita jauh lebih banyak. Bukan jutaan, miliaran, banyak. Terus kita mau dikategorikan kita ini pantas dan layak berseberangan dengan Nabi. Malu sama Nabi Muhammad hadirin. Siapa kita? Sama kita apa? Mau banggain apa? Nasab. Mau banggain apa? Ilmu. Mau banggain amal. Nggak ada semuanya. Nggak ada. Mau kita banggakan apa? Nggak ada mau kita banggain. Nggak ada. Maka kamu beramal untuk surgamu. Kalau mau duduk dekat sama Nabi, sesuaikan dengan amal kita. Kategorikan seperti amalia kita. Sahabat Anas bin Malik meminta berseberangan sama Nabi dan lain sebagainya. Kata Nabi, "Fa'in bika sujud." Bantu aku kalau kamu mendapatkan itu dengan memperbanyak sujudmu. Diminta untuk memperbanyak sujud. Kita nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisanya mengaku cinta, amaliyahnya jauh dari perbuatan cinta. Nas'allahu latif. Yani kita minta kepada Allah itu adalah kelembutannya Allah. Mudah-mudahan kita ini setidaknya tidak bisa masuk surga dengan amal kita, tapi kita berharap masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa-doa yang dipanjatkan dengan orang-orang saleh, para aulia, orang-orang yang masya Allah. Yang seberdoa Allah maghfirat kausa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Rab. Ampunanmu lebih aku harapkan ketimbang dosa-dosaku yang begitu banyak. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang aku kerjakan. Wa rahmatuka arja indana min amalina. Rahmatmu lebih aku harapkan ketimbang amal ibadah yang aku kerjakan. Maka oleh sebab itu perbanyak itu semua, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Minimal di akhir zaman seperti ini kita termasuk orang-orang yang dianggap oleh orang garib.
Sebagaimana Nabi Muhammad kan bada'ad-dinul gharib wa sa'udu kama bada. Wa tuba lil ghuraba. Agama muncul pertama kali asing. Kemudian akan kembali menjadi asing. Saat orang lihat pakai gamis, coba ente jangan ke BTM, jangan kayak kalau Kasari. Coba ente pakai sarung, pakai baju koko. Kemana? Ke Plaza Senayan, mall-mall besar gitu. Orang kaget sama ente. Ya kan? Bingung. Di mana itu hitam-hitam? Ya kan? Aneh. Sedangkan kalau kita ngeliat mereka pakai baju yang terbuka, kadang-kadang baju yang kurang bahan gitu kan, yang harusnya buat anaknya dia pakai gitu kan, bujalnya kelihatan dan lain sebagainya, biasa bagi mereka. Ya, nah ini, yang Islami, ya ini garib, ada perempuan pakai cadar keluar masuk mall, dilihatin sama orang. Bada ad-din garib, agama mulainya asing, wasa'udu kama bada, akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka yang dianggap asing oleh orang-orang. Jadi alhamdulillah dari sekian banyak orang kita masih mau ngaji, sekian banyak orang masih kita masih mau ibadah, mendekat dengan orang soleh. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijaga itu semua. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah, bahagia dunia wal akhirah, urusan kita dipermudah, diberikan duit yang banyak sama Allah, rezeki yang banyak sama Allah. Jika orang yang kaya melintir, yang nggak dihisap dengan hisap uangnya tersebut atau harta tersebut, berikan umur yang panjang, dalam keadaan sehat, afiah, manfaat buat umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita bahagia dunia wal akhirah, dijauhkan dari segala macam penyakit, matinya husnul khatimah setelah panjang umur dan taat kepada Allah. Ala hatihi wa ala man astaf wa ala anak jika anak yang saleh salehah yang dekat dengan Allah dan Nabi-Nya wa ala hadratil Fatihah.